Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, selamat pagi buat kita sekalian. Pagi ini saya mau menyapa kita sekalian melalui firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita menjalani hari ini dari Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu, judul renungan pagi hari ini, tetap semangat di masa pandemi. Kita diperhadapkan kepada kenyataan realita kehidupan ini, betapa sulitnya kita jalani hari-hari ini di tengah situasi pandemi ini. Penderitaan bukan semakin berkurang-kurang, tetapi semakin banyak penderitaan, semakin banyak kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu, firman Tuhan memberi kepada kita untuk tetap memilih, untuk menolong kita untuk tetap bersemangat menjalani kehidupan ini. Berbicara tentang semangat Bapak Ibu, artinya orang yang bersemangat adalah memiliki kegairahan, kegemaran, atau keinginan yang kuat. Kalau kita punya semangat, seseorang yang memiliki semangat pasti selalu memiliki sikap dan perilaku biasanya terlihat, selalu kelihatan dinamis. Oleh karena itu, marilah kita memilih untuk selalu menjalani hidup ini bersemangat, dinamis. Dan kalau kita melihat, ciri-ciri orang yang bersemangat itu adalah setia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Betapa langkanya orang hari-hari ini ditemukan yang setia. Tetapi dalam perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana seorang tuan yang hendak bepergian memanggil pegawainya, karyawannya, seorang tuan yang mau bepergian keluar kota, memberikan sebuah kepercayaan, memberikan talenta ataupun modal, usaha modal untuk karyawan atau pegawainya ini untuk bekerja. Dia berikan kepada yang seorang 5 talenta, kepada yang satu lagi 2 talenta, kepada yang satu lagi diberikan 1 talenta. Tetapi kita melihat dari perumpamaan ini, dari Matius 25 ayat 14 sampai 15 ini, bahwa hamba-hamba yang diberikan kepercayaan ini ternyata tidak semua setia. Hanya dikatakan 2 orang ini setia melakukan sekalipun tuannya tidak ada. Tetapi karena diberikan kepercayaan, dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia, mengerjakan apa yang menjadi bagian dalam hidupnya, apa yang harus dikerjakannya, apa yang harus dilakukannya, sehingga dia bersungguh-sungguh menghargai dan melakukan tugas dan apa yang dipercayakan kepadanya dengan setia. Dan kalau kita melihat di situ bahwa karena dia setia, sungguh kita melihat apa yang dia kerjakan itu berhasil dan sungguh luar biasa menakjubkan. Yang 5 dikembangkan menjadi 10 talenta, 2 menjadi 4, yang 1 menyimpannya. Karena yang 1 ini tidak setia, tidak menghargai apa yang dipercayakan bagi kehidupannya. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, lakukanlah semuanya itu untuk Tuhan. Kiranya ini menolong kita untuk menjadi pribadi yang bersemangat, adalah orang yang setia. Setia melakukan apa yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, bertanggung jawab. Orang yang bersemangat itu adalah cirinya dia selalu menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi. Kalau kita melihat Matius 25 ayat 21 mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan. Ternyata orang yang bersemangat selain dia setia adalah orang yang bertanggung jawab dan punya komitmen yang tinggi. Dia berkomitmen, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan dalam hidupnya, sehingga ketika tuannya sangat bangga dengan menjumpai para
pegawainya ataupun karyawan hamba-hamba ini yang dipercayakan sebuah modal, sebuah kesempatan, sebuah kepercayaan dalam hidupnya, sehingga tuannya menyapa dia, engkau hamba yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan kalau kita melihat di sini adalah sebuah tanggung jawab dalam menjalani apa yang dipercayakan baginya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberikan banyak tanggung jawab, kepercayaan dalam hidup kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Mari kita tetap semangat dan bertanggung jawab, karena pada waktunya apapun yang Tuhan telah percayakan, kita harus bertanggungjawabkan kelak ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah tetap bersemangat, tetaplah setia, tetaplah bertanggung jawab. Yang ketiga adalah orang yang bersemangat itu ditunjukkan dengan ciri yang ketiga, selalu optimis dan fokus pada solusi. Kita melihat di sini bahwa masalah, tantangan pasti kita hadapi hari-hari ini, apalagi ketika kita menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tapi percayalah, Tuhan akan menolong kita ketika kita melihat masalah. Orang yang bersemangat itu tidak sibuk mempersalahkan orang lain ataupun menjadi pribadi yang mengalah, menyerah, dalam arti kata tidak bikin apa-apa lagi karena masalah yang sedang terjadi. Tetapi pribadi yang bersemangat itu selalu optimis, selalu fokus pada solusi. Dia tidak sibuk kepada masalahnya, tapi dia cari solusinya. Amin. Itu yang Tuhan harapkan kepada kita sekalian. Tuhan pasti tolong kita untuk melihat peluang mendapatkan solusi terhadap setiap masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Yang penting kita lakukan bagian kita dengan setia, dengan bertanggung jawab, fokus pada solusi, karena Tuhan pasti memberikan solusi bagi kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalaupun ada masalah, percayalah Tuhan pasti berikan jalan keluar, karena Allah berkata pada waktu engkau dicobai, bahwa pada waktu kita punya masalah, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar kepada kita. Bahkan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, bahwa penyebab-penyebab yang perlu kita ketahui juga, apa yang menyebabkan banyak orang kehilangan semangat ataupun tidak lagi bersemangat. Yang pertama, kadang-kadang yang membuat orang tidak bersemangat karena berada dalam zona nyaman. Semuanya ada, semuanya seperti baik-baik saja. Dan yang kedua adalah ketika berada di dalam kesulitan hidup. Ada banyak juga orang yang karena banyaknya pergumulan, banyaknya kesulitan, dia menjadi tidak lagi bersemangat dalam kehidupannya. Dan ada juga gaya hidup yang tidak seimbang, terlalu overload, banyak pekerjaan menumpuk dari pagi sampai malam, kerja lembur. Itu juga membuat orang lelah dan tidak lagi bersemangat dalam hidupnya. Dan juga bisa rutinitas hari-hari dijalani begitu-begitu saja terus. Itu juga bisa membuat orang tidak bersemangat, memadamkan semangat dalam diri seseorang. Oleh karena itu, biar kita mengoreksi diri kita, apakah kita semua yang saya sebutkan tadi membuat kita tidak bersemangat? Mari koreksi diri kita, perbaiki lagi supaya kita tetap semangat dalam hidup ini. Dan yang terakhir, bahwa kita perlu memiliki semangat terus di dalam hidup kita waktu kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Sumber semangat kita adalah Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sumber semangat kita adalah Tuhan. Amin. Bahkan di dalam ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, kita tidak akan menjadi lelah dan letih dalam hidup ini. Pilihlah untuk tetap bersemangat apapun yang terjadi. Tuhan sumber kekuatanmu, Tuhan sumber semangat bagi hidup kita. Kiranya Tuhan tolong kita untuk menjalani sepanjang hari ini tetap bersemangat dan hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.